kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bertemu Gus di Alhamdulillah. Kupluk Kulik Pengetahuan lewat Umul Kitab. Ada saya Danu Sang Bintang dan juga orang tip marketing. Saya duluin. Iya. Karena biasanya saya bilang orang top, beliau bilang tip. Ya udah. Ada Gus Kolil Mustafa. Masih suka tips. Oh, suka dong, saya suka banget. Nah, ini kaitannya dengan tip, kaitannya dengan hasil, kaitannya dengan keinginan. Kadang itu kita banyak menghitung dan nggak tahu kenapa kalau kita sering banyak menghitung nikmat, banyak menghitung penghasilan gitu, kok malah terus jatuhnya kecewa. Ini kok bisa kayak gitu ya, Gus? Nggih. Mungkin karena Mas, nikmat hasil itu kan bagian dari nikmat. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian akan mendapatkan sesuatu. Nah, itu sudah menjadi semacam rumus alam, atau kalau di Islam ya sunatullah. Ya. Atau kalau di biasa orang mayoritas bilang hukum alam. Kita bekerja ya mendapat upah, Reward gitu ya. reward. Nah, itu kita bikin sesuatu lalu kita jual, terus kita mendapat uang hasil menjual sesuatu itu. Wajar, memang harusnya seperti itu, sunatullah. Sunatullah hukum alam, seperti halnya kalau air itu dingin, api itu panas gitu. Nah, yang jadi masalah ketika kita melakukan sesuatu itu, bekerja itu, kita tidak fokus pada pekerjaan kita tetapi hasil. Nah, padahal hasil itu kan sesuatu yang niscaya tadi, seperti kalau api itu panas. Nah, karena kita sering atau terlalu banyak berpikir berorientasi kepada hasil, maka kemudian jatuhnya kecewa. Kita belum melakukan apa-apa kok sudah menghitung. Kalaupun kita sudah mendapatkan sesuatu, kita sudah bekerja, lalu kemudian mendapat hasil berupa apa saja, uang biasanya, gaji atau upah, konsekuensi dari pekerjaan kita itu. Ya karena sejak awal sudah kita kebiasaan menghitung itu tadi, ya jadi jatuhnya sering-sering kecewa seperti panjenengan sampaikan tadi. Nah, kita bisa bekerja itu nikmat, sudah bisa dikatakan itu nikmat. Kalau kemudian kita mendapat hasil dari apa yang kita kerjakan, itu juga nikmat. Jadi nikmat Allah kan, anugerah Allah. Kalau di bahasa hadis atau Qur'annya, bahasa religinya ya fadlullah. Maka mungkin penjenengan juga sering melihat tulisan hadza min fadli robbi, ada mobil, ada apalah barang-barang atau sesuatu yang dianggap berharga milik kita tulisi hadza min fadli robbi. Ini adalah anugerah Allah. Fadlun itu anugerah. Nah, fadlun atau anugerah Allah itu ya nikmat. Nah, sementara di sisi lain kita tahu, kita sering mendengar, cuman kita sering tidak menyadarinya. Kita hanya dengar, kita hanya hafal, kita hanya bisa ngomong bahwa anugerah Allah itu tak terbatas. Nah, anugerah itu nikmat Allah itu. Nikmat Allah itu tak terbatas. Kita tidak akan bisa menghitungnya. Nah, kita lupa dengan apa yang sudah kita ketahui, bahkan kita hafalkan hadza min fadli robbi, atau kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kita lupa. Kita sering tidak sadar menghitung. Jadi maka kalau orang
Jawa pitung banget sih gitu ya. Nah, di Quran di surat An-Nahl ayat ke-18 kalau tidak salah itu ada ayat seperti ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa sampai kepada berapa jumlah nikmat Allah itu. Sesungguhnya, lalu kemudian kalimat berikutnya, innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah, mungkin begini, ada tafsir yang menjelaskan ayat itu, kenapa kalimat selanjutnya itu innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Berarti kalau kita menghitung nikmat Allah itu kesalahan, Mas Danu. Salah. Ya. Ini kita nggak usah menghitung-hitung nikmat Allah. Itu sudah auto, itu sudah sunatullah. Nikmat itu secara umum ada dua, Mas. Ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Nikmatul ijad itu anugerah Allah atau nikmat Allah berupa wujud kita ini, kelahiran kita di dunia ini, itu nikmatul, sudah merupakan nikmat. Ijad itu perwujudan, jadi Allah mewujudkan kita menjadi manusia, saya seorang Khalil, ini nikmat. Lalu kemudian Allah memberikan nikmat namanya nikmatul imdad. Imdad itu kelestarian. Jadi Allah mewujudkan saya itu sudah auto atau otomatis saya oleh Allah dijamin kelestariannya. Apa kelestarian? Hutan. Seperti barang langka, hewan langka dilestarikan. Memang langka kan? Langka, hanya satu. Orang seperti di seluruh dunia ini hanya Khalil yang seperti ini hanya satu, saya tok. Nah, Allah bertanggung, Allah itu maha bertanggung jawab. Meskipun tidak ada yang bertanya kepada Allah itu. Apa Allah itu maha sakarpe dhewe. Innallaha la yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanyai atau tidak dimintai tentang apa yang dilakukannya. Allah sakarpe dhewe lah. Tapi sudah menjadi sunatullah atau Allah itu sudah menganugerahkan ketika Allah menganugerahkan nikmatul ijad, nikmat berupa kelahiran kita, maka Allah pasti atau niscaya menganugerahkan nikmat kehidupan lain ya. Kehidupan lain untuk mendukung itu. Iya. Kalau manusia, makhluk hidup itu kan manusia sandang, pangan, papan. Ya. Oh, kita nggak bekerja, kita nggak ngapa-ngapain, itu Allah sudah memberikan pangan kepada kita atau sandang atau papan. Kan Mas Danu atau siapapun tidak akan pernah menjumpai orang telanjang bulat, kecuali kalau dia gila, itu sudah lain lagi. Di kita tidak pernah menjumpai orang tidak makan, selapak ada kelaparan tetap bisa makan, atau Allah memberikan anugerah makan dan seterusnya. Jadi ketika ada orang yang merasa kurang, berarti dia masih menghitung-hitung. Jadi sama seperti apa namanya, kalau kita orientasi ya, berarti judulnya ke orientasi ya. Kalau sholat ya sholat saja. Kalau kerja ya udah kerja saja. Gitu ya, nggak usah mikir kalau sholat terus mikirnya wah wes berarti sholat ping 5 wes tekan bibir surga. Gitu ya. Itu namanya menghitung nikmat. Oh, kita bisa sholat itu nikmat. Itu sudah merupakan nikmat. Atau kita bisa bekerja itu sudah merupakan nikmat. Auto Allah akan memberikan nikmat-nikmat selanjutnya. Itu yang sering saya, kalau Mas Danu juga ya berarti sering yang kita tidak menyadarinya gitu.
kami dan kita. Jadi itu begini, hampir sama. titah Allah itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang jelek. Ya. Titah Allah itu pasti benar dan pasti baik. Lah, Ya. kita adalah manusia, adalah bagian atau salah satu dari titah Allah. Maka kita sudah niscaya kalau benar dan baik. Ya. Kalau kita beribadah, ya karena Allah memang menitahkan kita Iya. untuk beribadah. Kalau kita bekerja, ya karena Allah sudah menitahkan kita untuk bekerja. Bukan karena jangan kita beribadah agar dapat surga, atau jangan kita bekerja agar dapat uang. Apalagi sampai ngarani Mas Danu, saya harus dapat sekian juta. Iya. Nggak bisa. Nah itu change orientation gitu ya. Nggih. Jadi rubah orientasimu, lakukan apa yang memang harus dilakukan. Itu saja, just do it. Nggih. Oke, segitu dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan bahas lagi hal-hal lain yang lebih menarik. Tentu tetap di Kupluk, Kulik Pengetahuan lewat Umul Kitab. Kremes. Saya belum ngomong. Sudah bayangkan. Ngomongin isi kupluk, serenyah makan kerupuk. Kremes. Nah, baru itu. Karena sudah saking seringnya, Iya. ini dari nggak usah dihitung, wes kremes. Nggak usah saya omongin sudah paham ya. Oke guys, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.